di sini sudah ada sebuah Supra yang kebetulan sudah saya beli dengan harga 700.000 surat lengkap. Sebenarnya sini bukan full Supra ya, tapi lebih tepatnya si Supra KTM. Nah, Supra KTM. Ya, jadi motor ini saya beli dengan kondisi surat lengkap ya. Namun untuk mesin-mesinnya jeroannya itu masih berkendala semua. Jadi nanti channel ini akan membahas seputaran proses pembangunan motor ini dari awal sampai nanti jadi ganteng ya. Nah, kita review singkat dulu ya untuk episode pertama karena motor ini baru dibeli ya. Kita bisa lihat untuk kondisi dalam joknya. Nah, untuk joknya ini kondisinya ya tidak terhubung ya sama tangkinya. Nah, di sini udah ada spare part mungkin ya, spare part. Oh, tidak ada, hanya kain saja. Nah, jadi kondisinya berkarat banget. Untuk kelistrikannya kondisinya mati ya. Untuk kelistrikannya saya beli dengan harga 700.000. Nah, kemudian untuk peleknya. Nah, peleknya udah menggunakan pelek palang ya, tapi kondisi pelek palangnya udah agak buruk ya, karena di bagian laharnya itu udah agak bolong, maksudnya udah agak haus, jadi lahar dipasang di situ jadi goyang dia, tetap goyang walaupun ada laharnya, diganti baru. Jadi solusinya diganjal. Nah, untuk bodinya seperti ini ya, kemungkinan besar nanti ke depannya bodinya akan diganti jadi full set baru. Namun untuk kondisi sekarang masih seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman, dengan jalur stang seperti itu, mantap sekali ya. Ini kondisinya udah saya pindahkan ke dapur ya, karena akan saya bongkar, terus akan saya cuci, saya bersihkan semuanya, akan saya bongkar semua dulu, saya rapikan. Setelah saya rapikan baru nanti mengurus bagian mesin. Nah, diagnosa untuk motor ini ya, yang terjadi sekarang, kata owner pertamanya itu karburator udah ganti ya, terus kampas ganda udah ganti. Cuman saya nggak tahu lah ya itu benar atau enggak. Yang pastinya saya beli di motor ini lokasinya di Rasau ya, di Kalimantan Barat, di area Rasau sana. Nah, untuk kondisi mesinnya kalau nggak salah itu tadi udah dicek ke bengkel, rantai apinya kena. Setelah rantai apinya, kemudian pistonnya kena juga karena ngasep banget. Tadi sepanjang jalan itu asapnya parah banget, jadi banyak orang-orang yang lewat kena asap motor gue. Jadi kemungkinan besar kata bengkel tadi, budget yang harus disiapkan itu sekitar 1000-an lah. Karena yang pertama rantai apinya kena, tangan pistonnya kena, kemudian klepnya juga kena. Jadi kalau dia hidup bunyinya tuh ini nggak langsam ya, jadi dia nyendat. Kata bengkelnya tadi sih karburatornya bagus, tapi langkah klep-klepnya, klep pistonnya itu langkahnya enggak sinkron katanya tadi. Jadi karena mungkin udah aus ya, karena kegesek, jadi kemungkinan harus klepnya diganti baru, headnya mungkin harus diremajakan, nggak tahu lah nanti, tergantung kondisi bagian dalamnya ya. Nah, untuk piston rem depannya udah menggunakan piston cakram ya, kita lihat dulu. Oke, sudah cakram ya, kita review singkat saja. Nah, untuk bodinya seperti inilah, standar untuk harga yang seperti yang segitu. Tapi overall untuk harga 700.000 bagi teman-teman ini worth it atau enggak ya, karena di setiap daerah mungkin harganya itu beda-beda ya. Jadi saya juga nggak bisa menentukan betulnya di mana. Nah, ini kemungkinan tangkinya ini udah bocor ya. Kemungkinan tangkinya bakalan saya cari di pasar loak aja, cari yang murah. Nah, teman-teman lihatlah,
Nanti ini bakalan saya bongkar semua kapnya, saya bersihkan semua dari jamur-jamur, saya bersihkan. Nah, untuk proses itu mungkin panjang ya. Untuk ban-bannya tuh ya menggunakan ban cangkul, karena posisi pertama motor ini dipergunakan untuk ke kebun. Nah, knalpotnya, tapi knalpotnya aman kok. Nah, cuman yang ini untuk pot stepnya ini, wah, mantap. Itu pot stepnya luar biasa. Patah bagian bautnya. Cuman sudah saya cek tadi bautnya itu, untuk bautnya enggak ini ya, enggak longgar, enggak los maksudnya di bagian mur bautnya. Cuman saja yang habis itu di tapak kudanya ini, untuk gigit ke bautnya tuh, untuk kuncinya. Nah, itu untuk kuncinya itu udah habis, jadi tinggal ganti aja yang baru. Nah, ini mau saya coba hidupkan bentar ya, ngambil kunci. Oke, ini udah ada kuncinya. Kita tes nyalakan ya kan guys. Jadi dia nggak langsam guys, jadi dia tuh kayak gimana ya, ya teman-teman dengarkan aja bunyinya. Jadi dia nggak langsam, dia kayak ada nyendat-nyendat. Ini udah digas pun bunyinya kayak gitu ya. Dan asapnya, sorry guys, ada umpan kucing saya di situ. Nah, jadi seperti itulah. Lihat asapnya. Nah, jadi kemungkinan besar servisannya nanti bakalan seperti itu, dan nanti bakalan saya up terus di channel YouTube, karena saya sambil konten juga untuk buat dalam proses pembangunan motor ini. Nanti videonya bahkan berpart-part, karena pengerjaannya juga nggak semerta-merta langsung hari ini semua. Jadi terima kasih teman-teman yang mau nonton. Untuk episode selanjutnya ditunggu, silahkan subscribe biar dapat notifikasi perkembangan motor. Kita kasih nama ini aja, siapa namanya, Supri. Oke, motor ini kita kasih nama Supri, mungkin keren juga ya, Supra, tapi dia KTM, Supri. Oke, terima kasih teman-teman, kita tunggu di episode selanjutnya perkembangan motor ini.